karena kedepannya dunia kan semakin jahat ya, tapi kita anak-anak Bapa Yahweh pasti dalam perlindungan yang sempurna. Akan membaca di dalam satu firman Tuhan, satu ayat atau dua ayat. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Amen. Jadi 1 Tawarik 16 ayat 26 ini harus termeterai dalam hati, jiwa dan roh kita ya, bahwa di luar nama Yahweh itu adalah berhala, dan tidak mungkin berhala itu bisa menyelamatkan manusia. Jadi 1 Tawarik 16 ayat 26 itu biarlah ibu kita semua jangan sampai meninggalkan nama besar Bapa Yahweh. Amin. Semuanya nggak boleh meninggalkan Bapa Yahweh, karena di luar itu pasti berhala. 1 Tawarik 16 ayat 26. Tawarik 16 ya? Ayat 26 ya. Ayat 26. Ya. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, Ya. tapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Amin. Hanya Bapa Yahweh yang menjadikan langit. Ulangan 12 ayat 11 sampai 12. 11 ya? 12 Oh, 12 ayat 11 ayat dan 11. 12. Dan akan terjadi bahwa tempat yang Yahweh Elohimmu pilih untuk membuat namanya berdiam di sana, Ya. kesanalah harus kamu bawa semua yang aku perintahkan kepadamu, persembahan-persembahan bakaranmu dan kurban-kurbanmu, persepuluhan-persepuluhanmu dan persembahan rujukan dari tanganmu, Ya. dan yang terpilih dari persembahan-persembahan nasamu yang kamu nasarkan kepada Yahweh. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Yahweh Elohimmu, kamu dan anak-anak lelakimu dan anak-anak perempuanmu dan budak-budakmu dan wanita-wanita pelayanmu dan orang Lewi yang berada di dalam gerbang-gerbangmu, karena bagi mereka tidak ada bagian atau milik pusaka bersamamu. Lanjut 13 sampai 14. Awasilah dirimu supaya jangan engkau buat persembahan-persembahan bakaranmu membubung di setiap tempat yang dapat engkau lihat. Namun di tempat yang akan Yahweh pilih di salah satu sukumu, di sanalah engkau harus membuat persembahan-persembahan bakaranmu membumbung. Di tempat itulah engkau harus melakukan semua yang telah kuperintahkan. Amin. Amen. Jadi kita ibadah itu nggak boleh sembarangan. Harus yang ada nama Yahweh berdiam di sana. Amen. Amin Ibu ya. Jadi meskipun gerejanya mungkin dekat sama kita, tempatnya nyaman, megah gitu ya, tapi Bapak Yahweh mengingatkan, jangan kamu sembarangan beribadah, awasilah dirimu. Berarti kita harus berawas-awas, itu suatu peringatan. Jangan yang kamu lihat terus kamu langsung masuk ke sana. Artinya yang dapat engkau lihat berarti apa maksudnya? Gereja terdekat. Dekat ya kan, atau kita lihat, aku neng kene wae deket ya kan, daripada jauh-jauh ngopo. Nah itu nggak boleh, karena ini aturannya sudah sangat jelas. Kamu harus beribadah, mempersembahkan korban-korbanmu di mana Bapak Yahweh di mana Kehilaf itu menempatkan namanya Bapak Yahweh di sana. Ayat tadi kita baca ya, ayat 11 gitu ya. Akan terjadi bahwa tempat yang Yahweh Elohimmu pilih untuk membuat namanya berdiam di sana. Di ayat 11 Ibu coba lihat ya. Jadi kuncinya adalah harus Kehilaf atau tempat ibadah yang memasyurkan nama Yahweh di sana. Amen. Nama Yeshua HaMashiach harus dimasyurkan, nggak boleh campur-campur lagi, karena ini keselamatan, ini berbicara keselamatan, jadi nggak boleh main-main. Kalau cuman buat nongkrong-nongkrong sih nggak ada masalah, tapi kalau sudah masalah ibadah, kalau sudah masalah ritual, artinya kita harus hati-hati, karena ini nama keselamatan, ini nama kemuliaan Tuhan gitu ya. Jadi pokoknya jangan sembarangan kita beribadah karena mungkin dekat, karena mungkin mewah, karena mungkin megah, tetapi ternyata di sana tidak ada nama Yahweh. Jangan engkau ke sana. Ya Ibu ya, jadi pegang dimanapun Ibu berada, cari yang mengagungkan nama Yahweh. Kalau nggak ada gimana Pak? Berdoa di rumah, ikut streaming online, begitu ya. Karena memang ada daerah-daerah tertentu yang memang belum ada kan Kehilaf atau persekutuan. Ikut
ibadah di rumah, ikut streaming online. Kan kita sudah banyak ini penyembah Bapak Yahweh YouTuber kan, Papi Lukas, Pak Roy, saya, dan mungkin nanti ada Pak Robi, nanti juga ada Pak Adi. Nah itu mereka selalu mengajarkan ibadah Syabat, nah gitu ya. Jadi kalau ibu, Adi yang mana Pak? Adi sahabatku, Oh iya. ada semuanya. Tapi dia mungkin belum ibadah ya, karena kan belum bentuk persekutuan gitu ya. Cuman pengajarannya ibu boleh ikuti Pak Yosef Roy, Pak Nino, nah, kan Kehilat Kehilat Mawar Saron Semarang. Jadi sudah tidak ada alasan lagi kita sembarangan ibadah gitu, karena kita semua sudah difasilitasi oleh Bapak Yahweh dengan luar biasa gitu ya. Jadi kalau nggak ada tempat ibadah, lebih baik ibadah di rumah, streaming online gitu ya. Yang penting hati kita menyenangkan hati Bapak Yahweh. Amin. Ibadah kita menyenangkan hati Bapak Yahweh. Intinya di situ. Haleluya. Sampai ini Ibu bisa menerima apa yang saya ajarkan? Sekarang nanya Pak, kan Oh iya, silakan. bagaimana jika tempat itu sudah kenal Bapak Yahweh tapi tidak terlalu sering disebut nama Bapak Yahweh gitu. Yang sering disebut itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesua. Iya. Ya disebut sih Pak, tapi tidak sering gitu. Ya kalau menurut saya sih masih fine ya, karena masih ada nama Bapak Yahweh, nama Yesus. Asal jangan campur dan gaduh-gaduh, itu saya tegas nggak boleh. Gaduh-gaduh itu ya Masih pakai nama Yunani. nama Yunani Arab masih digabung, nama Bapak Yahweh, nama Yesua, jadi campur-campur. Ada Bu di gereja di Bali ini ada namanya The Throne, itu masih campur-campur. Jadi Yahweh dipanggil, Allah dipanggil, Yesus dipanggil, Bapak Yesua juga lagi. Jadi nggak karu-karuan begitu ya. Jadi tapi kalau di Kehilat itu nggak ada nama berhala, lanjut saja. Asal minimal ada nama Bapak Yahweh, meskipun jarang-jarang ya nggak apa-apa. Asal jangan nama berhala gitu yang dilarang ya. Nama Yesua juga harus jelas, itu nggak boleh Yasua. Karena banyak sekali sekarang itulah apa, sempalan-sempalan dari luar itu seolah-olah Yesua itu nama yang paling mantap gitu. Karena ada nama Yah gitu ya, padahal itu salah. Gematrianya meleset gitu ya. Tetap Yesua ya Bu ya, Iya. bukan Yasua kan? Enggak, Wah Yesus. ya, haleluya. Jadi puji Bapak Yahweh. Kalau di Surabaya kan ada juga KPI Bu, Ibu Eni itu Asmoro. Ibu ini itu ya. Ya coba kontak-kontak sesekali. Iya. Tapi kalau jauh ya nggak apa-apa, Ibu ibadah yang di Bukit Sion ya. Iya. Haleluya. Dan saya baru dapat ini apa, bahwa Indonesia ini termasuk dalam nubuatan yang memasyurkan nama Yahweh loh. Yang paling gencar itu dari Indonesia, bukan dari Amerika, bukan dari Israel, tapi justru dari Indonesia. Coba Ibu buka Yesaya 46 ayat 11. Jadi kita bersyukur loh jadi orang Indonesia. Amin. Amin. Indonesia dipakai Bapak Yahweh untuk memasyurkan namanya. Saya Haleluya. paham. Ayat 11. Yang memanggil seekor itu Pak ya? Iya. Yang memanggil seekor burung pemangsa dari timur. Iya. Orang yang menggenapkan rancanganku dari negeri yang jauh. Ya, aku telah mengatakannya, aku juga akan mewujudkannya, aku telah menyusunnya, aku juga akan melakukannya. Lanjut 13. Ayat berapa? 13. Aku akan mendekatkan kebenaranmu, aku akan mendekatkan kebenaranku, ia tidaklah jauh, dan keselamatanku tidak akan menunggu. Amin. Dan aku akan menyediakan keselamatan di Sion, kemuliaanku bagi Israel. Amin. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Yahweh memberitakan keselamatan kemuliaannya dimulai dari seekor burung pemangsa dari timur. Indonesia logonya apa? Garuda. Garuda. Garuda itu burung yang pemangsa buas gitu ya. Kita ada di mana? Timur. Ya, jadi satu-satunya negara yang simbolnya burung itu kita, Indonesia. Burung pemangsa. Dan itu dari timur, luar biasa. Dan tembok Golden Gate yang ada di Israel yang kita kemarin kunjungi itu juga menghadapnya ke Indonesia Bu, gerbang timur. Nanti Yesua akan masuk ke sana lewat situ, Golden Gate itu. Jadi kita bersyukur Indonesia sedang dipakai Tuhan menggenapkan rancangannya. Wah ini luar biasa ya, di ayat yang ke-11.
rancangan Bapa Yahweh dari negeri, burung pemangsa dari timur. Oh haleluya, burung buas di sana. Indonesia logonya burung Garuda. Haleluya, bukan suatu kebetulan. Biar ini jadi berkat bagi kita semua. Tetap setia kepada Bapa Yahweh, Shem Yeshua Hamasiah. Sekali Bapa Yahweh, selama-lamanya Bapa Yahweh. Amin. Sekali Yeshua, selama-lamanya tetap Yeshua. Yeshua Hamasiah. Tidak boleh tergantikan. Gitu ya. Pokoknya Ibu kalau ada pengajaran yang kelihatannya mungkin agak aneh menurut Ibu, bisa diskusi sama saya. Karena banyak sekali pengajaran di luar yang aneh-aneh, Bu. Bahkan level gembala pun bisa belok. Karena kita pernah ada gitu, gembala KPI mencong, menganggap Tuhan itu dua. Coba. Jadi hati-hati sekali ya Bu ya. Di akhir-akhir ini setan berusaha untuk menjatuhkan manusia yang percaya Bapa Yahweh dengan pengajaran yang nyeleneh-nyeleneh, tapi dibalut dengan seolah-olah Ibrani, dibalut seolah-olah yang ngomong itu rabi yang terkenal, rabi hebat. Akhirnya membuang Yeshua, membuang nama Yahweh. Nah hati-hati, kembali ke Talmud, semua akan digiring ke sana. Jadi orang Talmud sama tanah beda. beda. Talmud itu adalah diskusi para rabi, Bu. Jadi opini, diskusi para rabi mengenai ayat-ayat Torah. Tapi namanya manusia, ya pastikan nggak semuanya sesuai firman Tuhan. Tapi saya bilang juga Talmud nggak semuanya salah, ada yang benar juga sesuai dengan firman Tuhan ada. Tapi tidak semuanya benar juga, pasti ada juga yang keliru atau yang tidak sesuai firman Tuhan. Gitu. Tapi itu nanti kita akan bahas untuk masalah Talmud. Artinya iman kita berdasarkan tanah dan Brit Hadasah. Tanah itu ya Ibu tahu ya, Torah, Nevim, Ketuvim, dan Brit Hadasah yaitu Injil Yeshua Hamasiah. Ya, Besorah itu artinya kabar sukacita, Injil sukacita. Itu akar iman yang benar. Jadi nggak boleh kita ngambil di luar itu, Talmud begitu, terus aturan-aturan rabbinik itu nggak boleh kita ikuti. Karena kan aturan manusia lebih tinggi aturan Bapa Yahweh. Makanya Yeshua pernah mengecam ahli-ahli Torah dan Farisi karena mereka menduduki kursi Moshe. Artinya Torahnya diinjak-injak. Dia lebih meninggikan tradisi. Nah tradisi inilah yang disebut Talmud. Nah itulah yang Yeshua kecam. Kamu ini lebih meninggikan Talmud daripada Torah Moshe gitu. Jadi sejak zaman Yeshua sampai sekarang seperti itu masih ada yang masih memegang Talmud atau tradisi-tradisi gitu. Meskipun baik, tapi jangan semuanya kita comot, Bu. Harus dipilah-pilah mana yang sesuai firman Tuhan, mana yang tidak. Karena Talmud itu ngeri-ngeri juga kalau teks-teks yang lain menghina Yeshua-nya luar biasa, Bu. Yeshua itu dibakar di api neraka dengan tinja, itu ada di Talmud. Yeshua itu anak yang haram. Yeshua itu adalah anak dari seorang pelacur. Wah, ngeri. Jadi tidak semua Talmud bisa kita terima. Karena namanya juga manusia kan ada marahnya sama Yeshua zaman dulu kan. Hari-hari Farisi itu diskusi rabi, wah ini kurang ajar nih Yeshua, udah kita bikin opini mengenai Yeshua ini, udah ngomongin jelek-jelek semua, dikutukin Yeshua itu. Makanya Ortodoks itu kalau dengar nama Yeshua dia pasti meludah, Bu. Anti sekali dengan nama Yeshua, najis. Makanya itu diajarkan juga di Yeshiva. Nah Yeshiva ini kita juga harus berdoa supaya yang diajarkan itu bukan hanya Talmud tetapi Torah gitu atau tanah. Karena ada satu kitab di tanah yang nggak boleh dibaca oleh orang Yahudi di Yeshiva itu tentang nubuatan Yeshua. Itu nggak boleh dibaca. Di Yesaya nggak boleh baca bahwa dia kan akan disebut Immanuel, lahir dari seorang perawan, ya kan? Ada itu di nubuatan, nah itu nggak boleh dibaca oleh orang Yahudi. Jadi Ibu Rita nanti ke depan nggak usah silau dengan orang Yahudi. Sama rabi-rabi yang jenggotnya panjang, karena saya sudah banyak melihat banyak orang melorot imannya, jeblos imannya karena terlalu kagum dengan rabi-rabi Yahudi yang justru menolak dan anti sekali dengan Yeshua. Hati-hati sekali. Tapi di depan mereka nggak mungkin langsung anti Yeshua, dia akan halus ngajarin Torah dulu pelan-pelan. Syabat, bagus. Buat apa kalau itu ikutin, Bu? Tentang Syabat,
tentang perayaan 7 hari raya, it's okay, talit, belajar nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama kan digiring. Nanti ya ujung-ujungnya udahlah nggak usah pakai perjanjian baru, kita fokus Tanakh saja. Karena Tanakh itu adalah kitab suci orang Israel sampai sekarang. Kan orang Israel nggak menerima perjanjian baru, nggak terima Injil. Oh iya juga ya. Nah, udah digiring tuh lama-lama, udah nggak usah pakai Yeshua, kita menyembah yang Echad, satu, yaitu Yahweh. Tapi lama-lama digiring lagi, jangan panggil nama Yahweh, itu nama yang kudus tuh, nama yang sakral. Aturan mainnya menurut rabbinik yaitu Hashem atau Adonai, digiring lagi gitu. Jadi ujung-ujungnya tidak lagi memanggil Yahweh, tidak lagi memanggil Yeshua. Selesai sudah. Akhirnya menolak keselamatan. Jadi begitu cara mainnya orang-orang rabbinik untuk menyesatkan manusia. Dan itu cukup terkenal loh ya. Jadi rabi-rabi kayak contoh Tovia Singer itu yang di timur ya, itu banyak meracuni orang-orang penyembah Bapa Yahweh dengan cara yang halus. Akhirnya menolak semua berit hadasah, menolak Yeshua, menolak memanggil nama Yahweh. Gitu. Jadi dan diiming-imingin Bu, kamu kalau mau aliyah ke Israel, ya udah kamu ikut aturan kita, nggak boleh lagi manggil nama Yeshua, nggak boleh manggil nama Yahweh, Hashem ikutannya. Ini ada saksi matanya. Jadi sempat ditawarin, kamu mau aliyah, mau hidup diberkati, ya udah yuk ikut kita. Ya Bu Sisil ya. Jadi ada yang kecantol Bu, level gembala itu kecantol ada di Ambon sana dulu. Dulu KPI menyembah Bapak Yeshua, tapi sekarang karena sudah disodori aliyah gitu kan sama rabi-rabi, ya sudah akhirnya membuang Yeshua. Bahkan saya melihat statementnya ngeri. Perjanjian baru adalah seperti tisu toilet Bu, sampah gitu, buang aja. Ngeri loh. Dia pernah buat statement seperti itu. Yeshua itu adalah Lucifer, Yeshua itu antek-antek setan gitu. Ngeri loh. Jadi level gembala saja bisa jatuh. Makanya saya ingatkan, bagi Ibu Rita lebih baik diingatkan daripada ditegur sama Tuhan, lebih sakit. Apalagi nanti menolak Tuhan, wah itu berbahaya sekali. Ingat waktunya nggak lama lagi, bertahan sampai pada kesudahannya. Itu saja yang saya mau bisa sampaikan. Maju terus Ibu Rita, meskipun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Kalau ada mau diskusi apa, silahkan komunikasikan sama saya, sama kita semua. Kita jadi keluarga besar dalam Yeshua HaMashiach. Ya. Pak Yusuf boleh nanya mengenai yang ini, kalau pada ibadah kenapa kita pakai ini ya, tutup kepala? Oke. Ya. Ada sih ayatnya. Tapi memang wajib ya Pak ya? Oh iya, kalau mau berdoa pakai harus. Boleh sih nggak pakai, tapi harus syaratnya dibotakin. Oh. Botak. Baik. Ada nggak ayat yang coba lihat? 1 Korintus 11. 1 Korintus berapa? 11. 11 Ya. ayat 5 dan 6. Dan setiap wanita yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak berkerudung, ia sedang mempermalukan kepalanya sendiri, karena hal itu bahkan sama dengan seorang yang digunduli. Nah, Sebab jika seorang wanita tidak berkerudung, maka biarlah dia bercukur. Tetapi jika malu bagi wanita untuk bercukur atau digunduli, biarlah dia berkerudung. iya. Jadi yang ngomong bukan saya ya, firman Tuhan. Pak, saya nggak mau pakai kerudung, ya nggak apa-apa. Kalau mau berdoa, tapi syaratnya harus dibotakin, harus digunduli. Ya, jadi, tapi gini, secara profetik itu artinya begini, Bu. Kerudung itu kan artinya di atas kepala kita. Artinya ada yang lebih tinggi dari kita. Kita menutupi untuk hadap Bapak Yahweh, kita harus merendahkan diri kita. Ini kan pakainya di atas, bukan pakai di lengan atau di mana. Artinya kepala itu kan kemuliaan. Jadi kita menghadap Bapak Yahweh itu ada yang lebih tinggi, artinya kita tunduk dan hormat kepada Bapak Yahweh yang lebih tinggi dari kita. Arti profetiknya seperti itu. Makanya yang laki-laki juga pakai kipas, taruh juga di atas kepala. Artinya ada yang lebih tinggi dari seorang imam.
yaitu Bapa Yahweh sendiri gitu. Jadi lebih ke penundukan diri, lebih ke merasa kita ini ada yang lebih tinggi dari kita, yaitu Bapa Yahweh. Artinya seperti itu profetiknya ya, makna rohaninya. Karena pas kita ibadah Sabat di Sion. Yerusalem, Iya. itu kan sama mesianik ya. Iya. Nah itu kan saya lihat kenapa aku nggak pakai kerudung gitu loh. Saya sempat mikir tuh. Iya. Karena yang perempuan ya namanya. Ih, kenapa lagi kok pada nggak pakai gitu. Saya kan tapi belum sempat nanya gitu sama Papi Lukas. Iya. Gitu. Cuman kadang konteks di sini adalah ibadah berkerudung ini. Kan berdoa, bernubuat itu kan tentu kita berbicara ibadah kan, bukan kita lagi makan atau apa, lagi jalan-jalan gitu. Konteksnya kalau lagi berdoa lebih baik dengan kita berkerudung, bernubuat. Karena kita mau menghadap Bapa Yahweh. Artinya kita harus menjaga pakaian kita sopan, hormat, tunduk, ada yang lebih tinggi dari kita. Itu maksudnya. Jadi nggak sembrono gitu ya. Nggak sembrono datang kepada Bapa Yahweh. Ada aturan mainnya. Jadi kata-kata ya boleh. Bisa angkat tanganmu di hadapan Bapa Yahweh. Dua-duanya. Iya, Ibu Rita bisa mengikuti saya. Saya mengakui Bapa Yahweh, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, Elohim Yaakov adalah Tuhan satu-satunya yang saya sembah dan percayai. Saya mengakui penebusan keselamatan oleh darah Haadon Yeshua Hamashiach yang adalah Bapa Yahweh sendiri, adalah satu-satunya jalan keselamatan. Saya mengakui Ruach HaKodes yang adalah ruah dari Bapa Yahweh sendiri yang menyertaiku sampai selama-lamanya. Saya memohon ampun karena pernah menyembah dua sesembahan yang tidak berasal dari Israel, yaitu Allah dan Yesus Kristus. Ada lagi yang lain, Bu? Menyembah yang lain? Mungkin ya sebelumnya, tapi waktu kecil kayak Ya, sebutkan. itu Konghucu, Iya, dewa-dewa. Ibu tahu namanya siapa aja dewa-dewanya? Konghucu, Dewi Kuan Im, Ya, Kongkong. Ya. Dan saya mencabut dan memutuskan hubungan dengan nama-nama tersebut, nama-nama dewa-dewa tersebut, mulai sekarang dan selama-lamanya. Saya berjanji akan setia beribadah hanya kepada satu Elohim, yaitu Bapa Yahweh Sebaot, di dalam nama Haadon Yeshua Hamashiach dan penyertaan Ruach HaKodes mulai sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya kalau suatu saat saya dipanggil berpulang, saya pasti masuk ke Syamayim, karena nama saya sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Amin. Bapak Yahweh, mempelaimu berdiri sebagai gembala, sebagai imam dengan otoritas dan kuasa dari Bapak Yahweh. Aku mencabut, mematahkan kutuk roh nenek moyang penyembahan berhala dalam nama Tuhan Yesus Hamashiach. Segala kutuk tersebut sudah dipatahkan, dihancurkan dengan darah Yesus Hamashiach, dibatalkan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Aku mencabut, mematahkan kuasa setan,
roh sakit penyakit, roh kemiskinan, kami cabut, kami patahkan oleh darah Yeshua HaMashiach. Tidak lagi terjadi, terputus saat ini kuasa kegelapan roh jahat, penyembahan berhala, nenek moyang, dewa-dewa, patung-patung, berhala-berhala dipatahkan oleh darah Yeshua HaMashiach. Mulai saat ini kutuk-kutuk tersebut tidak berlaku untuk kekasihmu Ibu Rita ya Bapak. Hari ini kutuk tersebut diubahkan jadi berkat yang luar biasa. Berkat sukacita, damai sejahtera, shalom, berkat kekayaan itu masuk dalam kehidupan mempelaimu ini Bapak. Kami mengucap syukur untuk berkat keselamatan di dalam Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach Ruach Kodes yang kau boleh berikan kepada kekasihmu Ibu Rita ya Bapak, yang sebentar kami akan meteraikan dalam baptisan pembaharuan. Terpujilah Bapa Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Ibu ada divaksin? Iya, Berapa kali? 2. 2 hal.